Kebetulan saya berdua dengan istri saya, dua-dua positif COVID. Alhamdulillah saya sehat, bugar kembali, dan bisa memberikan inspirasi kepada saudara-saudara, teman-teman saya semua yang terkena COVID. Begitu masuk rumah sakit di PCR ya positif, jadi langsung dirawat gitu. Saya mantan penyandang COVID-19, tapi saya sembuh. Likulli dawaun asyifa. Jadi setiap penyakit itu pasti ada obat. Itu sudah janji Allah. Hanya kita belum menemukan saja barangkali kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya BG. Kebetulan hari ini lagi menggeluti satu produk kopi Jawara dari Sukabumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tridawang. Saya bisnis di bidang telekomunikasi, yaitu dengan produk saya Mili. Ya, jadi ceritanya saya sebetulnya sudah demam, tapi karena waktu itu rutinitas kita kerja dan semangat kita kerja itu sangat tinggi, tidak kita rasa. Begitu hari Jumat, kayaknya badan sudah nggak kuat ini. Rasanya meriang, udah mulai ada pusing, tapi penciuman, perasa itu masih normal. Akhirnya kami datang ke klinik untuk melakukan tes antigen. Dan hasilnya, alhamdulillah positif hari itu juga. Jadi sempat terlintas dalam pikiran itu, waduh, bagaimana ya ini nanti? Tapi akhirnya kami diskusikan di keluarga dengan istri. Kebetulan saya berdua dengan istri saya, dua-dua positif COVID. Ya, jadi saya ingin sharing bahwa COVID itu memang ada. Tapi begitu kita kena positif COVID, yang langkah kita lakukan mengikuti protokol kesehatan dari Satgas COVID. Kita lapor dulu. Begitu lapor, kami mandiri di rumah, dan selanjutnya ya berpikir positif, nggak usah terlalu khawatir, tapi tetap selalu mengontrol kesehatan kita. Itu satu hari berikutnya, hari Jumat, saya sudah pusing sekali kepala saya udah nggak kuat, dan dada saya mulai sesak. Saya melapor ke Satgas COVID untuk tindakan selanjutnya, yaitu harus kemana saya rujukannya. Tapi karena tidak ada kelengkapan dari tim yang standby, akhirnya saya berinisiatif. Jam 10 malam itu saya merasa udah tidak kuat lagi badan saya harus ke rumah sakit. Alhamdulillah saya menghubungi teman saya, saudara saya, Bapak Haji Arif, diantarlah saya ke rumah sakit mitra keluarga. Sampai di sana saya masuk di IGD. Alhamdulillah IGD-nya penuh. Jadi kami disarankan untuk mencari rumah sakit lain. Tapi kami sampaikan bahwa kondisi kami sudah tidak kuat lagi, minta tolong untuk diberikan pertolongan pertama. Akhirnya kami diterima di IGD untuk mendapatkan pertolongan pertama, penanganan darurat. Waktu itu di awal bulan biasa aktivitas di lapangan, lalu saya merasakan ngedrop badan waktu itu. Tapi saat itu saya punya keyakinan ini bukan COVID tapi tipes saja, karena banyak
energi keluar dengan kegiatan yang begitu luar biasa waktu itu memang. Dan dengan positive thinking, saya pokoknya ini bukan COVID dan dirawat di rumah. Artinya diberi minuman vitamin, diberikan obat-obatan herbal dan seterusnya. Dan kebetulan saya punya saudara tugas di rumah sakit dan bisa dirawat di rumah Pak, di infus Pak, gitu kan. Karena khawatir juga kalau masuk ke rumah sakit justru malah tambah parah gitu. Dan alhamdulillah itu kesehatan mulai membaik Pak di rumah. Tapi di ujung tanggal di atas 20-an kalau nggak salah waktu itu posisi badan saya ngedrop karena banyak orang datang menjenguk gitu Pak. Jadi ngobrol di luar lagi hujan, ngobrol di teras rumah gitu kan. Nah terjadilah posisi waktu itu kok kepala pusingnya nggak kuat Pak. Akhirnya saya ke rumah sakit. Begitu masuk rumah sakit di PCR ya positif. Jadi langsung dirawat gitu. Awal ketika kita mendapatkan informasi reaktif dulu ya, awal reaktif terus kemudian di swab lalu kemudian dinyatakan positif, itu yang membuat saya agak gelisah Pak. Kenapa gelisah? Karena saya menghadapi acara khitbah anak. Jadi dari posisi tanggal 27 ini kebetulan ada nih, saya kebetulan diabadikan hasil pengecekan swab saya tanggal 27 bulan Oktober tahun 2020 saya dinyatakan positif pada saat itu. Lalu saya foto hasilnya sebagai bukti bahwa saya pernah mengalami itu ya penyintas COVID. Dan ternyata hanya butuh waktu 2-3 hari saja saya pulih kembali dengan posisi badan yang alhamdulillah sehat, karena pada saat swab berikutnya hari kedua langsung negatif Pak. Ini tanggal 27, kalau mungkin bisa di zoom ya. Tanggal 27. Positif. Tanggalnya 27, ini hasilnya positif. Jelas ya. Kemudian alhamdulillah swab kedua tanggal 28 saya dinyatakan negatif. Cuma kan mendapatkan hasil tanggal 27 itu lama Pak. Jadi swab tanggal 27 itu hasilnya tanggal 30. 3 hari, lama. Begitu juga swab yang tanggal 28-nya, nggak langsung hari berikutnya. Sehingga dalam penantian itu cukup, waduh ini kok belum punya ketenangan begitu ya. Tapi alhamdulillah karena hikmah yang saya ambil dari apa yang menimpa kita itu adalah, pertama saya punya keyakinan bahwa likuli dawaun asyifa. Jadi setiap penyakit itu pasti ada obat. Itu sudah janji Allah. Hanya kita belum menemukan saja barangkali kan. Cuma obat yang paling utama adalah meningkatkan iman. Karena dengan iman meningkat, insya Allah imun pun akan ikut naik. Itulah kesempatan saya ketika dirawat sendiri Pak di rumah sakit. Kalau Bapak kan berdua sama istri. Kalau saya sendiri. Tidak ada orang lain karena isolasinya sendiri. Jadi kesempatan sendiri itu adalah kesempatan yang paling banyak untuk bersama Allah. Itu dahsyat di situ. Jadi saya punya rutinitas yang beda dengan hari-hari biasa. 24 jam itu betul-betul tercurahkan bersama Allah, karena bisa selain sholat bisa baca Al-Quran, bisa menghafal dan seterusnya. Saya baru tahunya belakangan, banyak yang posting ketika saturasi oksigen itu turun, ada yang membacakan surat Al-Kahfi itu di ayat 1 sampai 5. Terus si itunya Pak naik tuh saturasi oksigennya. Nggak tahu saya, mungkin karena saya membaca itu setiap saat ya. Walaupun saya murojaah lah di Al-Baqarah sampai ke juz berapa. Mungkin juga itu salah satunya. Dan saya punya keyakinan karena ayat Al-Quran itu adalah asyifa. Asyifa min kulidain. Jadi obat bagi setiap penyakit. Itu ayat Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi saya pengen ini Pak sebetulnya ngasih ke teman-teman yang hari ini menderita itu. Optimis ya Pak ya? Betul. Optimis saja bahwa ini hanya ujian yang bisa kita tangani. Jadi saya setelah masuk IGD, saya dirawat, alhamdulillah mendapatkan kamar dan saya harus dirawat.
kebetulan saya dapat satu kamar berdua dengan istri. Spesial ya? Ya, alhamdulillah ini sangat spesial di saat COVID tinggi, cari kamar susah. Ini alhamdulillah bisa dapat satu kamar berdua. Dan qadarullah, saya malam pertama masuk di rumah sakit berdua dengan istri ini sungguh luar biasa. COVID ini benar-benar apa ya Pak? Jadi saya mengalami malam pertama itu mengalami jantung saya itu mau copot, tidak stabil. Jadi saturasinya juga turun, drop. Jantungnya tidak stabil, napas saya sangat sesak. Sampai-sampai saya harus tidurnya itu setengah duduk untuk membantu pernapasannya jadi lebih mudah. Alhamdulillah 5 hari saya nggak boleh turun dari tempat tidur, dan disitulah saya mendekatkan diri kepada Allah. Dengan tidur itu saya selalu mengingat Allah, melakukan zikir, sholawat, bertasbih. Dan ajaibnya alhamdulillah saya 5 hari itu badan saya langsung merasakan ada sesuatu yang semangat yang menjadikan saya untuk sembuh kembali. Dan alhamdulillah hari ke-6 saya sudah boleh ke kamar mandi sendiri, melakukan jalan di kamar. Jadi saya coba latih jalan pelan-pelan. Alhamdulillah terus membaik. Dan sungguh saya sangat bersyukur mengalami makan yang paling enak Pak Budi. Gitu. Makanan yang paling enak hanya di rumah sakit. Jadi perasaan itu makanan enak sekali Pak Budi. Betul. Mungkin kita sama-sama merasakan kalau di rumah sakit itu nggak ada yang enak. Ya kayak gimana ya. Tapi saya habis semua. Betul. Itulah luar biasa anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Jadi saya berpesan kepada Bapak Ibu semua yang terkena COVID. Jadi harus tetap bersemangat, positive thinking, dan mungkin bisa juga berpikir masih punya utang. Jadi jangan memikir beban kehidupan, kita jalanin, kita optimis bahwa hari esok akan lebih baik. Dan kita harus berikhtiar bahwa COVID itu pasti sembuh. Dan sudah dinyatakan oleh pemerintah, diumumkan tingkat kesembuhannya insya Allah 94% Pak Budi. Betul. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu semua jangan khawatir. Wah ini nanti beritanya ada ambulan lewat. Ambulan lewat. Betul. Dan di grup ya bentar-bentar innalillahi. Di masjid innalillahi. Nah itu. Makanya mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita semua diberikan kesembuhan, kesehatan, panjang umur dan keberkahan, keberlimpahan, sehingga kita bisa berkontribusi untuk sesama dan lingkungan kita sekitarnya. Ke ICU enggak, karena waktu itu darurat sekali. Di malam pertama saya harus dipasangi rekam jantung. Jadi badan rekam jantung, sudah pakai oksigen segala macam itu. Dan saya harus di ronsen itu, paru-paru saya sudah ketutup Pak Budi, sudah ketutup kabut semua. Jadi untuk bernapas itu mengalami sudah tersengal-sengal. Jadi udah kayak pendek-pendek gitu Pak Budi. Tipis-tipis ya. Merasakan orang kalau habis lari kenceng, ya kayak itu Pak Budi. Itu. Ngap ya. Semua saudara mensupport Pak, mendukung. Karena saya sudah bersama istri ada di rumah sakit, alhamdulillah dari teman-teman, dari saudara mengirimin berita melalui WA untuk mensupport, untuk memberikan kekuatan, semangat bahwa COVID itu bisa sembuh. Nah kebetulan saya diinfokan kan sempat kritis ya. Jadi
alhamdulillah doa dan support dari teman-teman itu luar biasa yang menjadikan imun kita naik, Pak Budi. Betul. Jadi kita, oh nggak taunya teman kita, saudara kita semua mensupport kita. Kita harus punya semangat untuk sembuh. Betul. Nah disitulah insya Allah jadi imun kita bisa naik kembali. Suka dukanya, saya merasa dilayanin istri saya itu di rumah sakit itu sungguh spesial. Karena di rumah sakit berdua, Pak Budi. Betul. Jadi benar-benar 100% ya? Di saat kritis itu istrilah yang benar-benar menemani kita. Bukan orang lain lagi. Jadi disitulah saya merasakan hadirnya seorang istri itu di situ. Di saat kita kritis, di saat kita tidak bisa apa-apa, harus berbaring di tempat tidur, nggak boleh turun dari tempat tidur, dan tidak boleh ke kamar mandi, otomatis yang membersihkan, yang membuang pipis kita, apa itu semua istri yang melakukan. Dukanya, ya kita harus menerima keadaan bahwa kita COVID, yang kalau orang bilang ini banyak yang meninggal. Ya. Nah itu tetap mengganggu pikiran kita. Makanya harapan saya dengan apa yang saya sampaikan ini memberikan motivasi untuk teman-teman saudara kita yang terkena COVID, bahwa COVID itu bisa sembuh. Itu Pak. Saya duka dulu ya. Saya ini tipikal, mungkin sama kayak Pak Tri, tipikal seorang suami yang kalau mau makan sudah tersaji. Kalau mandi anduk sudah siap gitu Pak. Kalau mau minum, ngopi udah disiapin, tinggal minum. Nah inilah di rumah sakit sekitar 5 hari itu sendiri semua. Apalagi kan sendiri rumah sakit ya Pak. Hanya dikasih dianterin sama perawat, untuk mandi sendiri, apa semuanya sendiri. Tapi sukanya adalah saya bisa menghabiskan waktu itu bersama Yang Maha Kuasa. Jadi betul-betul luar biasa Pak. Dari bangun sampai tidur, saya bangun lagi itu tidak lepas dari tadi, kalau Pak kan zikir, kan, tahlil, tahmid, takbir itu luar biasa. Sehingga kalau kita sebelumnya sering lelah tuh di luar karena kerja gitu kan, ini semuanya betul-betul 100% istirahat dan bersama total. Allah. Wah, luar biasa. Itu sukanya, Pak. Kalau udah banyak duit kayaknya memang mending begitu, Pak. Ya, Pak. Yang pertama adalah tetap yakinkan bahwa Allah itu bersama kita. Bahwa Allah akan mengabulkan apapun yang kita mau. Allah akan memberikan kesembuhan ketika kita minta. Itu satu. Ini penting banget. Kedua, optimisme ini tentu harus didukung oleh upaya kita secara jasadiah, bahwa kita harus melakukan hal-hal yang direkomendasikan oleh dokter. Ya, ada berjemur, kemudian minum vitamin dosis tinggi, makan yang betul, dan seterusnya. Nah, itu barangkali yang harus diinikan oleh teman-teman yang sekarang sedang menderita. Ketiga, hilangkan hal-hal negatif di pikiran. Jangan terlalu baca medsos, jangan buka-buka HP. Karena ketika kita buka, Pak, itu yang muncul innalillahi lagi, gitu kan. Berita bagaimana ini mau diperpanjang, seterusnya. Jangan. Preskan pikiran, kosongkan pikiran, hanya Allah ada di situ, begitu. Sehingga kita menjadi pribadi yang betul-betul tidak terkena virus. Di luar tuh banyak virus yang membuat otak kita, membuat pikiran kita jadi cemas. Gitu. Jadi kita preskan. Seperti install ulang lah gitu. Jadi press kembali gitu, Pak. Nah, lalu kemudian terakhir saran saya, kosongkan pikiran juga, maksudnya bersihkan dari hal-hal yang lain, contoh dari hal hutang misalnya gitu ya. Nggak usah dipikirin tuh utang. Kan kadang orang lagi sakit juga tambah parah kalau mikirin utang. Misalnya sakitnya di injury time menjelang waktu pembayaran deadline, Pak. Waduh, itu tambah parah. Maka kalau saran saya, lupain soal hutang. Yakin, optimis bahwa hutang itu pasti akan dilunasi oleh Allah. Amin. Hanya cari tahu caranya bagaimana. Insya Allah kita bisa berbagi nanti ya, Pak Tri ya. Itu barangkali, Pak. Saya menambahi apa yang disampaikan Pak Budi tadi, bahwa yang paling utama pikiran kita. Jadi kita harus happy, harus
fokus dengan apa yang kita kerjakan sekarang ini. Jangan terlalu banyak mikir yang aneh-aneh, rutinitas, jaga kesehatan, mengikuti anjuran-anjuran dari dokter dan pemerintah. Yang jelas saya berpesan bahwa COVID bisa sembuh. Itu yang penting Pak Budi. Oke, saya BG dengan Pak Tri hari ini di depan kawan-kawan, Bapak Ibu semua, kita membacakan doa pada Yang Kuasa. Semoga pemerintah kita bisa segera mungkin melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya strategis sehingga wabah ini bisa segera pergi. Tentu semoga semua pihak dipimpin oleh imam kita, pemerintah kita ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberikan kesembuhan agar situasi ini bisa cepat pergi. Dan semoga negara ini menjadi lebih baik ke depan, terbebas dari segala macam bencana, terbebas dari segala masa musibah, dan bisa menjadikan masyarakatnya sebagai masyarakat yang adil makmur, gemah ripah lojinawi, kemudian menciptakan negara ini menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Itu harapan kami. Semoga terkabul. Amin. Amin. Ya, kita sebagai warga yang baik, mari kita bersama-sama mengikuti anjuran dari pemerintah, apa yang diupayakan dari pemerintah untuk kita bisa segera keluar dari kondisi COVID yang sekarang ini, sehingga kita bisa menjalani kehidupan normal kembali, bisa beraktivitas kembali, bisnis jalan lagi. Insya Allah semuanya jadi seperti Pak BG sampaikan, gemah ripah loh jinawi, amin, dan baldatun thayyibun warabun ghafur. Amin. Amin. Sakit adalah ibadah. Karena ketika sakit kita disyukuri sebagai bentuk kasih sayang Allah, itu menjadi ibadah. Karena dalam sebuah hadis ceritakan bahwa sakitmu akan membawakan ibadah. Jadi ibadahmu, Pak. Itu barangkali dari saya, Pak. Saya BG, pengusaha kopi Jawara dari Sukabumi. Saya mantan penyandang COVID-19. Tapi saya sembuh. Dan saya yakin siapapun hari ini yang mengalami penderitaan akibat COVID atau sakit COVID-19, yakinlah bahwa akan sembuh semua. Dan kita akan kembali berusaha seperti biasa menjalani hari-hari dan kehidupan yang lebih baik. Saya yakin sekali lagi kita semua akan sembuh. Insya Allah. Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tri Dawang, pengusaha pulsa dari Bekasi. Saya mantan kena penyakit COVID. Insya Allah bahwa penyakit COVID itu bisa disembuhkan dengan cara kita berikhtiar, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bahwa semua penyakit ada obatnya. Alhamdulillah saya sehat, bugar kembali, dan bisa memberikan inspirasi kepada saudara-saudara, teman-teman saya semua yang terkena COVID. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.